Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Luo Lian, hari ini bisa dikatakan bahwa kamu telah memperluas wawasanmu, dan mendapatkan pengalaman baru. Kamu sekarang sudah tahu kan, metode seperti apa yang dimiliki oleh orang kuat. Aku berharap kamu dapat mempelajari pelajaran ini, dan tidak menilai seseorang dari penampilan mereka di masa depan. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu lagi karena seseorang tampaknya orang yang baik, sehingga mereka akan mudah untuk digertak. Selain itu, kamu tidak boleh berpikir bahwa hanya karena latar belakang orang lain lebih rendah daripada kamu sendiri, sehingga mereka akan lebih lemah daripada kamu. Hari ini, kamu beruntung bahwa orang yang kamu temui adalah Chu Feng. Dan untungnya, dia tidak suka berdebat dengan kamu. Seandainya saja orang yang berpikiran sempit yang kamu temui, maka hanya berdasarkan pada komentar kasar yang telah kamu katakan di masa lalu, tulang kamu akan berada di antara tumpukan tulang yang berada di luar. Ucap kakek Luo yang menyarankan dengan suara rendah. Setelah mendengar kakek Luo mengucapkan kata-kata ini, tubuh Luo Lian mulai menggigil lebih kuat. Begitu dia berpikir, bahwa dia hampir saja menjadi salah satu dari tumpukan daging dan tulang yang menyedihkan di luar, ketakutannya yang bertahan lama menjadi semakin besar. Berderit, kakak perempuan, ucap seseorang. Tepat pada saat ini, pintu rumah tiba-tiba saja terbuka. Pada saat yang sama, suara menggemaskan seorang anak terdengar dari pintu yang setengah terbuka. Suara itu adalah suara Lil Ru. Lil Ru, jangan keluar. Setelah mendengar suara ini, kulit Luo Lian berubah sekali lagi. Dia buru-buru berteriak dengan khawatir. Karena pada saat ini, bagian luar halaman adalah lautan darah. Adegan itu benar-benar menakutkan. Bahkan dia saja yang merupakan seorang kultivator, itu tidak dapat menahannya. Jadi, bagaimana mungkin seorang anak seperti Lil Ru bisa menanggungnya? Namun, begitu dia memikirkannya, ekspresi Luo Lian menjadi sangat gembira. Mengapa dia begitu ragu? Mengapa tanggapan pertamanya malah menghentikan Lil Ru keluar? Bukankah mata Lil Ru sudah menjadi buta? Bagaimana dia bisa memiliki langkah kaki yang stabil? Ini berarti, bahwa mata Lil Ru kemungkinannya telah pulih, dan Chu Feng telah menyembuhkan matanya, pikir Luo Lian. Kakak perempuan, mengapa kamu tidak membiarkan aku keluar? Mungkinkah kamu mencoba bermain tanpa membawa aku? Aku tidak menginginkan itu, aku ingin pergi bermain juga, ucap Lil Ru. Namun, setelah mendengar suara Luo Lian, Lil Ru benar-benar menjadi sangat bahagia. Bukan saja dia tidak kembali ke rumah, dia malah mempercepat kecepatannya untuk membuka pintu. Hal ini menyebabkan Luo Lian menjadi benar-benar panik. Dia berhenti peduli tentang situasi yang dihadapinya, dan buru-buru berdiri dari dada kakek Luo. Kemudian, menggunakan semua keterampilan bela dirinya, dia bergegas ke depan rumah sehingga dia bisa menghalangi Lil Ru dari membuka pintu. Lil Ru, cepat keluarlah ke sini, ucap Chu Feng. Namun pada saat ini, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar. Hal yang menyebabkan Luo Lian mengalami kejutan yang besar adalah, bahwa ketika suara Chu Feng terdengar, Chu Feng sudah muncul di depan bagian depan rumah. Apalagi, dia sudah membuka pintu. Kamu, seru Luo Lian. Melihat ini, wajah kecil Luo Lian yang sudah panik segera mengambil perubahan yang lebih besar. Dia pun dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah kakeknya. Namun, begitu dia berbalik, dia benar-benar terpana. Ketika dia melihat keluar halaman, pemandangan darah benar-benar menghilang. Lalu yang menggantikannya adalah, sebuah penampilan yang sama seperti sebelumnya. Tidak hanya lengan, kaki, dan darah yang menutupi seluruh tanah telah menghilang, bahkan bau darahnya benar-benar menghilang juga. Metode semacam ini benar-benar melampaui imajinasi Luo Lian. Hanya dalam sekejap, dia benar-benar menyembunyikan segalanya. Bukankah ini benar-benar terlalu kuat? Setelah terpana dengan metode Chu Feng, Luo Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Hanya pada saat inilah dia menemukan,
bahwa Lil Ru sudah berada di dada Chu Feng. Mata Lil Ru tidak hanya rusak, mereka bahkan lebih terlihat cerah dari sebelumnya. Pada saat ini, Lil Ru sedang bermain-main dan tertawa riang dengan Chu Feng. Kakak Chu Feng, Lil Ru memiliki mimpi indah sebelumnya, kata Lil Ru dengan polos. Apa yang dilihat Lil Ru dalam mimpinya? Tanya Chu Feng sambil tersenyum dengan senang. Dalam mimpiku, aku berburu di Alligator Beast Mountain Range bersama kakak perempuanku. Namun, kami bertemu dengan sekelompok orang jahat yang sangat menakutkan. Salah satu dari orang jahat itu bahkan ingin mengambil mata Lil Ru, ucap Lil Ru mengisahkan ceritanya sambil menggerakkan tangan dan kakinya. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai mimpi yang indah? Jelas-jelas ini adalah mimpi buruk, ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kakak Chu Feng salah, ini adalah mimpi indah. Kemudian, pelindung Lil Ru muncul. Dia melawan semua orang jahat itu, dan bahkan mencium kening Lil Ru sambil mengatakan bahwa, mata Lil Ru akan menjadi lebih cantik seperti ini. Setelah itu, tepat setelah Lil Ru bangun, Lil Ru segera berlari untuk melihat matanya dari dalam cermin. Aku pun menemukan bahwa, mata aku benar-benar lebih cantik dari sebelumnya. Hei kakak Chu Feng, kamu terlihat sangat mirip seperti pelindung milikku. Tiba-tiba, Lil Ru menunjuk ke Chu Feng dan berkata dengan serius. Wah, apakah benar begitu? Kalau begitu, anggap saja kakak Chu Feng sebagai pelindungmu ya, tanya Chu Feng. Baiklah, itu bagus. Big Brother Chu Feng akan menjadi pelindung Lil Ru. Hore, ucapnya dengan bahagia. Setelah mendengar Chu Feng mengatakan itu, Lil Ru mulai tertawa dan menari dalam sukacitanya. Dia benar-benar merasa sangat senang. Ketika melihat Chu Feng dengan sabar mengobrol bersama Lil Ru dengan wajah yang dipenuhi dengan senyum cemerlang, Luolian mulai tenggelam dalam refleksi yang dalam. Dia tiba-tiba memikirkannya, betapa benarnya hal-hal yang dikatakan kakeknya sebelumnya. Jika bisa dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang mengambil keuntungan dari orang-orang baik, dan takut pada kejahatan. Memiliki penampilan yang kuat dan ganas, namun memiliki hati yang lemah dan lembut. Maka Chu Feng akan menjadi orang yang mencabut nyawa orang yang kuat, dan mendukung yang lemah. Chu Feng memiliki penampilan yang ramah, namun memiliki hati yang kuat. Ketika membandingkan dirinya dengan Chu Feng, dia merasa bahwa dia benar-benar tidak memiliki satupun kebaikan, dan bahkan tidak lebih dari sampah. Tidak lama setelah Lil Ru bangun kembali, Chu Feng menyarankan kakek Luo dan mereka untuk pindah rumah saja. Adapun kakek Luo yang juga pernah mengalami dunia yang lebih besar sebelumnya, dia tahu bahwa saran Chu Feng ini demi keselamatan mereka. Jadi, dia secara alami tidak menolaknya. Kemudian, Chu Feng bergerak dengan gerakan yang benar-benar sangat cepat. Pada hari yang sama ketika dia mengatakan itu, dia segera memindahkan kakek Luo dan mereka ke kota lain. Dia pun membelikan rumah yang sangat bagus untuk mereka di kota baru, dan Lil Ru sangat mencintai rumah barunya ini. Adapun kakek Luo, dia juga sangat puas dengannya. Tapi sayangnya, hanya Luolian yang agak kesal. Itu karena, mereka telah melewati kota Brocade Magnificent dalam perjalanan mereka. Ketika mereka melewatinya, mereka menemukan bahwa kota Brocade Magnificent dalam kekacauan total. Jalanannya telah dipenuhi mayat yang bergelimpangan. Selain itu, mereka yang meninggal itu terbunuh dengan cara yang sangat menyedihkan. Di antara mereka, itu adalah seorang anak muda yang diikat di atas gerbang. Kematian anak muda itu adalah yang paling menyedihkan. Dan ternyata, orang itu adalah Zhao Shaoqiu. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa, adegan menyedihkan ini pasti disebabkan oleh gereja darah gaib. Mereka benar-benar terlalu kejam, dan tidak memiliki peri kemanusiaan. Mereka bahkan menolak untuk melepaskan mereka yang tidak bersalah. Bagi mereka, membunuh orang adalah kegiatan yang menggembirakan. Setelah melihat adegan yang menyedihkan itu, Luolian mulai merasa lebih dan lebih takjub lagi, karena apa yang dilakukan Chu Feng itu ternyata benar. Chu Feng benar-benar harus memusnahkan semua orang dari gereja darah gaib. Karena kalau tidak, mereka hanya akan membahayakan lebih banyak orang. Chu Feng, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu.
Aku ingin tahu, apakah kamu bisa menjawab pertanyaan aku? Tiba-tiba saja, kakek Luo sepertinya memiliki sesuatu yang aneh untuk dikatakan. Kakek Luo, pertanyaan apa yang kamu miliki? Silahkan tanya saja, balas Chu Feng yang memiliki kesan yang sangat baik tentang kakek Luo. Dapat dikatakan bahwa, kakek Luo adalah orang pertama yang memberinya kesan baik setelah ia tiba di tanah suci martialism. Jika tebakan aku benar, kultivasi kamu pasti sangat kuat. Saat kamu berada di wilayah Laut Selatan, kamu harus menjadi ahli puncak. Namun, aku ingin tahu, apakah kultivasi kamu telah mencapai tingkat Raja Bela Diri? Tanya kakek Luo. Sejujurnya, kultivasi junior saat ini hanya berada di peringkat 8 Martial Lord. Chu Feng menjawab dengan jujur. Peringkat 8 Dewa Bela Diri, seru kakek Luo. Setelah mendengar 4 kata ini, kilasan kekecewaan melintas di mata kakek Luo. Bukannya Chu Feng bersikap sombong dan sesumbar, tapi meskipun aku hanya peringkat 8 Martial Lord, aku memiliki kemampuan definitif. Bahkan jika aku bertemu dengan ahli tingkat 2 tingkat Martial King biasa, mereka masih akan tidak cocok untuk aku. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Wah, apakah kamu yakin? Seru kakek Luo lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah kakek Luo yang awalnya memiliki ekspresi kecewa, itu seketika saja langsung bersinar. Sepertinya dia telah jatuh ke lembah kegelapan yang dalam, itu hanya untuk mencapai cahaya yang menyilaukan. Kakek Luo, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, kamu mungkin juga memberitahuku apa itu. Selama aku, Chu Feng, bisa mencapainya dan itu bukan tindakan kekejaman berdarah, maka aku, Chu Feng, pasti akan membantu kamu. Ucap Chu Feng sambil menepuk dadanya. Ternyata dia sudah menentukan bahwa, kakek Luo memiliki sesuatu untuk dimintanya. Karena ini masalahnya, maka aku akan berbicara terus terang juga. Memang benar, aku memiliki masalah pribadi. Aku berharap, bahwa teman kecil Chu Feng dapat membantu aku dalam melakukannya. Kata kakek Luo. Kakek Luo, apa masalahnya? Tidak ada salahnya bagimu untuk memberitahuku tentang hal itu. Tanya Chu Feng. Ini ceritanya panjang. Lebih baik bagi aku untuk memberitahu kamu sejak awal. Jawab kakek Luo sambil menghela napas panjang. Dia kemudian secara bertahap meluruskan suasana hatinya, dan setelah beberapa saat, barulah dia mulai berbicara. Saat itu, aku telah berkeliaran di seluruh tanah suci martialism. Meskipun dengan kultivasi aku tidak dapat memasuki banyak daerah terlarang. Namun, untuk semua tempat yang bisa aku masuki, aku telah menjelajahinya. Dapat dikatakan bahwa aku telah memberikan seluruh hidup aku untuk mimpi aku ini, dan menyerah pada prospek besar aku untuk berkultivasi. Namun, karena ada banyak kesempatan di tanah suci bela diri, bagi aku untuk berkeliling dengan cara seperti itu, aku secara alami mendapatkan panen yang tak terduga. Di antaranya adalah, itu ketika aku mendapatkan kotak harta karun dari wilayah barat tanah suci martialism. Kotak harta ini sangat istimewa. Hanya menilai dari penampilan luarnya, aku langsung tahu bahwa benda-benda yang dikandungnya sudah jelas bukan barang biasa. Bahkan sebaliknya, itu adalah harta yang mengandung peluang besar. Jadi setelah itu, aku akhirnya menghargai kotak harta ini sebagai hidupku sendiri. Aku bahkan akan memeluknya dalam tidurku, dan tidak akan pernah menyebutkannya kepada orang lain. Karena takut, bahwa mereka akan memiliki ide jahat kepada kotak harta karunku. Tapi sayangnya, tidak ada yang namanya tembok yang tidak memungkinkan udara melintas di dunia ini. Kotak harta karun aku akhirnya ditipu, oleh salah satu teman aku yang paling terpercaya. Tidak hanya dia menipu kotak harta aku, dia bahkan melukai aku, dan kemudian melumpuhkan kultivasi aku. Sebenarnya, seandainya aku tidak melarikan diri dengan cepat saat itu, dan seandainya dia tidak terluka olehku, sudah pasti dia akan menyusulku. Dik tidak hanya membuat kultivasi aku lumpuh, tetapi aku khawatir dia akan menghilangkan nyawa aku. Mengatakan sampai saat ini, kakek Luo memiliki wajah yang dipenuhi dengan kesedihan. Kakek Luo, siapa orang ini?
Tanya Chu Feng. Mendengar sampai bagian ini, meskipun Chu Feng tampak tenang, tapi kemarahan sudah menembus lapisan demi lapisan di dalam hatinya. Chu Feng sudah menduganya, bahwa kultivasi kakek Luo tidak akan hilang tanpa sebab. Dia juga sudah berpikir, untuk membantu kakek Luo mencapai pembalasannya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa, kultivasi kakek Luo sebenarnya dilumpuhkan oleh orang terdekatnya sendiri. Selain itu, orang itu juga menipu harta karunnya yang paling penting. Selain itu, Chu Feng adalah orang yang menghargai saudara-saudaranya seperti hidupnya sendiri. Dan juga, dia adalah seseorang yang sangat mementingkan hubungan dengan saudara-saudaranya. Mendengar bahwa sebenarnya ada orang yang begitu berbahaya, Chu Feng merasa sangat jijik. Bahkan jika ini tidak ada hubungannya dengan kakek Luo dan tidak berhubungan dengan dia, Chu Feng masih akan melakukan pembunuhan besar-besaran jika dia menemukan masalah seperti itu. Orang itu adalah kepala gereja saat ini dari gereja darah gaib. Kakek Luo sekali lagi menghela nafas dan berkata, "Hah, orang ini sebenarnya dia, itu membuat masalah menjadi jauh lebih sederhana kalau begitu," seru Chu Feng. Setelah mengetahui bahwa orang yang telah merencanakan melawan kakek Luo saat itu, sebenarnya adalah kepala gereja dari gereja darah gaib, senyum dingin muncul di sudut mulut Chu Feng. Dia kemudian bertanya, "Kakek Luo, di mana gereja darah gaib berada? Katakan di mana tempatnya, aku akan pergi dan juga membawa kembali kepala gereja-gereja darah gaib itu segera," ucap Chu Feng. "Chu Feng, kamu tidak boleh meremehkannya. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, dia juga sangat berbahaya dan licik. Selain itu, dia tahu banyak metode untuk berurusan dengan berbagai hal. Selain itu, gereja darah gaib adalah basisnya, dan ia memiliki keunggulan di lokasi yang menguntungkan. Dengan demikian, kamu tidak dapat memperlakukannya seolah-olah dia hanya pangkat 2 Martial King biasa. Kamu harus sangat berhati-hati," ucap kakek Luo memperingatkan. "Kakek Luo, percayalah padaku. Selama dia di gereja darah gaib, apalagi peringkat 2 Martial King, bahkan jika dia adalah Martial King peringkat 3, aku masih akan mengambil kembali kepalanya untukmu," ucap Chu Feng dengan tidak sesumbar. Dia mampu bertarung melawan peringkat 2 Martial Kings, dengan hanya kultivasi peringkat 8 Martial Lord. Jika dia menggunakan armor guntur dan meningkatkan kultivasinya untuk peringkat 9 Martial Lord, maka dia secara alami akan bisa bertarung melawan peringkat 3 Martial Kings. Selain itu, selain kultivasinya sendiri, Chu Feng masih memiliki si ratu. Kekuatan pertempuran si ratu bahkan berkali-kali lipat lebih ganas daripada Chu Feng sendiri. Jadi, selama dia memiliki si ratu bersamanya, maka selama lawannya bukan jenius yang menantang surga, dia masih bisa berurusan dengan mereka, bahkan jika mereka adalah ahli di peringkat 3 Martial Kings. Teman kecil Chu Feng, aku sedang tidak bercanda. Aku adalah orang yang paling akrab dengan kepala gereja dari gereja darah gaib. Dia bukan seseorang yang mudah dihadapi. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menjalani keluhan aku, dan mempertaruhkan hidup kamu?" ucap kakek Luo sambil memiliki ekspresi yang sangat minta maaf di matanya. "Kakek Luo, bahkan jika tidak ada hubungan antara kamu dan gereja darah gaib, aku masih akan melanjutkan menuju gereja darah gaib itu. Meskipun aku, Chu Feng, bukan orang yang adil yang bisa melenyapkan kejahatan dan membela kebaikan, tapi aku, Chu Feng, tidak dapat mentolerir gereja iblis seperti itu untuk terus ada, yang membahayakan orang biasa dan melukai anak-anak yang tidak bersalah. Kakek Luo, karena kamu memiliki hubungan seperti itu dengan gereja darah gaib, itu berarti bahwa aku, Chu Feng, memiliki lebih banyak alasan untuk tidak membiarkan gereja jahat ini terus ada. Karena aku, Chu Feng, membenci mereka yang memecah belah iman, dan meninggalkan kebenaran. Untuk orang-orang seperti ini, maka aku, Chu Feng, akan membunuh semua yang aku temui dan tidak membiarkan satu pun yang hidup. Selain itu aku, Chu Feng, juga tidak bodoh. Ketika melakukan sesuatu, aku akan bertindak sesuai kemampuan aku.
Karena aku mengatakan bahwa aku bisa berurusan dengan kepala gereja dari gereja darah gaib, itu berarti bahwa aku akan bisa berurusan dengannya, ucap Chu Feng sambil menepuk dadanya dan menjamin. Melihat Chu Feng yang matanya penuh dengan percaya diri, kakek Luo berhenti berusaha menghentikannya. Tapi sebaliknya, dia malah berkata, "Teman kecil Chu Feng, yang lama ini mempercayaimu. Namun aku ingin melihat bajingan itu mati dengan mataku sendiri. Jadi aku harap kamu bisa membawa aku pergi bersamamu. Aku percaya bahwa dengan kekuatan kamu, itu tidak akan menjadi beban jika kamu membawa aku. Dan juga, aku tahu bahwa teman kecil Chu Feng adalah orang yang benar dan murah hati. Karena kalau tidak mungkin bagi kamu untuk membantu aku dengan tugas besar seperti itu, meskipun kami baru saja bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya." Namun teman kecil yang lebih benar dan baik hati Chu Feng adalah, semakin banyak alasan bahwa aku, kakek Luo, tidak bisa membiarkan diri aku menjadi tidak benar. Selama kamu bisa mendapatkan kembali kotak harta karunku, aku akan memberikan kotak harta karun itu kepada teman kecil Chu Feng, dan itu untuk membalas kebaikan yang telah kamu berikan padaku. Teman kecil Chu Feng, percayalah pada yang lama ini. Kotak harta karun itu berasal dari tempat yang luar biasa. Aku rasa itu akan sangat berguna untuk kamu. Tentu saja, prasyaratnya adalah kamu akan dapat membuka kotak harta karun itu, ucap kakek Luo. Senior Luo, kamu sudah berbicara dengan cara seperti itu. Jika aku, Chu Feng, harus menolaknya, itu akan muncul bahwa aku, Chu Feng, akan menjadi orang yang bersalah. Karena ini masalahnya, mari kita berangkat dengan segera, balas Chu Feng. Seketika, Chu Feng memiliki ekspresi yang tidak sabaran. Dia tidak peduli tentang apa yang disebut kotak harta karun yang luar biasa itu. Sebagai gantinya, dia tidak sabar tentang pemenggalan kepala gereja dari gereja darah gaib itu. Baiklah, balas si kakek Luo. Setelah berpikir bahwa pembalasan terbesarnya masih akan tercapai, penyakit hatinya masih akan diselesaikan, dan kakek Luo juga menjadi sangat bersemangat. Dengan demikian, di bawah bimbingan kakek Luo, Chu Feng mulai terbang menuju gereja darah gaib yang disebut itu. Gereja darah gaib adalah gereja iblis yang asli, dan mereka telah melakukan semua jenis kejahatan. Tidak hanya mereka akan membunuh, menjarah, dan membakar segalanya, mereka bahkan akan menggunakan orang hidup sebagai sumber daya kultivasi mereka. Dapat dikatakan juga, bahwa mereka tidak memiliki semua hati nurani. Karena di wilayah ini, mereka memiliki reputasi yang sangat terkenal. Namun meskipun gereja darah gaib sangat terkenal, tapi lokasi markas besar mereka sangatlah rahasia. Jangankan bagi orang luar, bahkan murid biasa dari gereja darah gaib tidak tahu di mana kantor pusat gereja gaib mereka berada. Alasan mengapa gereja darah gaib begitu tersembunyi, itu secara alami karena mereka telah melakukan segala macam tindakan jahat, dan mereka takut bahwa kekuatan lain akan datang untuk memusnahkan mereka. Sayangnya bagi mereka, markas besar mereka yang tidak diketahui oleh siapapun, itu adalah tempat yang sangat dikenal oleh kakek Luo. Markas gereja darah gaib itu dibangun di jurang di dalam pegunungan. Jurang ini bahkan sangat tersembunyi. Namun sayangnya, itu adalah api penyucian di alam manusia. Aroma darah yang sangat pekat memenuhi udara di sini. Dinding dan pekarangannya berwarna merah gelap, dan juga diwarnai oleh darah manusia. Begitu banyaknya, sehingga akan ada tulang yang tergantung di mana-mana di tempat ini. Bahkan orang-orang di tempat ini seperti iblis yang ganas. Apa yang mereka makan, itu adalah daging manusia yang sebenarnya. Apa yang mereka minum, itu adalah darah manusia yang sebenarnya. Orang tidak boleh menilai mereka dengan faktanya bahwa mereka mengenakan pakaian seperti manusia, namun mereka lebih rendah dari binatang. Pada saat ini, sekelompok besar orang mengepung altar gereja darah gaib. Semua dari mereka adalah tokoh terkemuka dalam gereja darah gaib, dan mayoritas dari mereka berada di tingkat puncak martial lord. Bahkan ada beberapa yang telah melangkah ke tingkat raja bela diri. Berdiri di depan altar, itu adalah seorang pria tua berambut merah. Dia memiliki kultivasi peringkat 2 raja bela diri,
dan dia adalah kepala gereja dari Gereja Darah Gaib. Pada saat ini, berbagai orang dari Gereja Darah Gaib berkumpul di depan altar. Ini karena, di sana terdapat lebih dari 1.000 perjaka dan juga perawan di depan altar. Dari para perjaka dan perawan ini, yang tertua di antara mereka berusia 9 tahun. Adapun yang termuda, mereka hanya ada 2 orang saja. Pada saat ini, mereka meringkuk dengan tubuh telanjang di atas altar. Adapun apa yang menunggu mereka, itu adalah banyak bilah tajam untuk pertumpahan darah yang tidak manusiawi. Darah dan daging mereka akan segera menjadi sumber daya kultivasi, itu untuk berbagai karakter terkemuka Gereja Darah Gaib. Ketika mereka melihat anak-anak di altar yang menangis keras dan menggigil kedinginan, tokoh-tokoh terkemuka Gereja Darah Gaib itu tidak hanya kekurangan sedikit pun rasa kasihan, tetapi tatapan kejam muncul di mata mereka. Mereka telah melakukan hal semacam ini berkali-kali. Bahkan mereka sangat terbiasa dengan perilaku tersebut. Namun mereka belum menyadari bahwa, makna pembantaian untuk menghukum kejahatan mereka, kini diam-diam mendekati mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.